Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maratu Soliha. Saya di sini akan menceritakan kisah 8 hantu yang ada di Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen ya. Aku baru buat video ini sih, bantu untuk subscribe-nya lebih banyak lagi ya teman-teman. Semoga kalian terhibur sama acara konten aku. Kita mulai ya. Yang pertama ada pocong. Pocong seringkali menjadi tema atau genre dalam serial komedi. Pocong seringkali dihadirkan dalam sebuah acara di film-film hantu. Sosok mayat berkalvan yang sekilas seperti guling. Maaf ya guys, ini kacamata agak turun di hidung. Pesek sih. Salah satu kisah yang beredar di kalangan masyarakat bahwa pocong adalah salah satu hantu yang berasal dari jasad orang yang sudah meninggal yang lupa dibuka tali pocongnya saat penguburan. Salah satu keunikan dari makhluk ini adalah cara berjalannya, yaitu melompat-lompat. Untuk penggambaran wajah, banyak banget versi yang menyebutkan bahwa pocong digambarkan berdasarkan wajah yang sangat rusak, terus tidak jelas, berwajah rata, hitam, atau bahkan tidak memiliki mata. Aku skip dulu ya, ada azan. Oke, yang kedua, sundel bolong. Kamu semua pasti gak asing kan sama hantu yang satu ini. Sundel bolong digambarkan hantu yang memiliki lubang di punggungnya. Cerita ini diadaptasi dari negara tetangga. Tapi bagaimana bisa dia memiliki nasib yang seperti itu? Konon katanya, saat dia hamil ada laki-laki yang gak mau bertanggung jawab dan memperkosa hingga mati. Dan janin yang ada di perutnya itu berubah menjadi hantu lain, yaitu tuyul. Nanti kita bahas di selanjutnya ya, yang tuyul itu. Sehingga hantu tersebut berubah menjadi sundel bolong dan akan membalaskan dendamnya. Seakan masih belum seram, masyarakat percaya bahwa hantu sundel bolong ini di punggungnya terdapat banyak sekali belatung. Yang ketiga, kuntilanak. Kuntilanak berasal dari bahasa Melayu yaitu Pontianak. Sering juga disingkat sebagai hantu kunti yang berasal dari bahasa Melayu. Perempuan hamil yang meninggal dunia atau wanita yang melahirkan dan belum sempat lahir. Mitos ini sama seperti mitos hantu Langsuir yang terkenal di Asia Tenggara dan juga Nusantara. Maaf ya guys, soalnya baru pertama, jadi HP seadanya. Nanti kalau sudah bisa beli, ya doain saja ya. Mitos hantu kuntilanak sejak dulu juga sering menjadi mitos yang umum setelah dibawa oleh imigran-imigran dari Nusantara. Siapa sih yang gak ngeri melihat sosok kuntilanak? Hantu ini digambarkan memakai pakaian serba putih, berambut panjang, dan punya mata merah menurut kepercayaan masyarakat. Kuntilanak suka mengganggu anak kecil dan wanita hamil. Apa sih obsesi dari alasan tersebut? Konon katanya kuntilanak meninggal saat ia melahirkan. Jadi dia gentayangan untuk mencari anaknya. Hal ini juga mendasari
penamaan hantu tersebut. Berdasarkan kepercayaan dan tradisi Jawa, kuntilanak tidak akan mengganggu wanita hamil bila wanita tersebut membawa sebuah paku, pisau, bila berpergian kemana saja. Hal ini juga didasari selalu terdapat gunting pisau di tempat seorang bayi, tempat tidur bayi. Menurut kepercayaan seorang Melayu, paku bisa menangkal datangnya kuntilanak saat dia menyerang. Ketika kuntilanak menyerang, paku bisa ditempelkan atau ditancapkan ke atas kepala kuntilanak tersebut. Sementara dalam kepercayaan Indonesia lainnya, paku juga bisa ditancapkan agak bergeser dari atas kepala tersebut, bisa di leher, bisa di punggung. Dalam kepercayaan bangsa Namawi, Islam, Yahudi, dan Nasrani, kuntilanak termasuk golongan jin kafir atau syaitan. Jadi kita diharapkan tidak meninggalkan atau tidak melupakan ajaran Islam. Yang keempat, kuyang. Kuyang disebut folklore atau bisa disebut sebagai jelmaan dari hantu yang bisa berubah menjadi wujud manusia. Kepala yang bisa melepaskan diri dari anggota tubuhnya untuk mencari darah bayi atau darah manusia yang sedang melahirkan. Genderuwo juga bisa mengamili dan merubah sosoknya menjadi seorang laki-laki atau istri dari perempuan. Terus, genderuwo juga bisa tidur di sebelah perempuan menjadi suaminya, bisa memindahkan pakaian yang ada di samping istrinya itu ke tempat lain. Genderuwo juga bisa berubah menjadi makhluk kecil, terus berubah menjadi benda besar. Genderuwo juga gemar melempari batu-batu kecil, kerikil ke rumah orang-orang pada malam hari. Ketujuh adalah tuyul. Tuyul dalam mitologi Pulau Jawa dan sekitarnya adalah makhluk halus yang berwujud orang kerdil atau anak kecil dengan kepala gundul yang dipercaya bisa mencuri uang. Tuyul dipercaya sebagai anak dari sundel bolong. Ada pula yang menyebutkan dia adalah seorang anak dari seseorang yang menggugurkan atau sedang keguguran. Oleh karena itu, tuyul memiliki tubuh yang sangat pendek. Tidak jarang jika manusia meralat tuyul sebagai alat untuk melakukan pesugihan atau penyembahan. Yang kedelapan, Lewe Gombel. Pernah dengar nggak mitos jangan keluar setelah maghrib, nanti diculik Lewe Gombel? Pernah mendengar peringatan seperti itu pas waktu masih kecil, tapi siapa sih Lewe Gombel itu? Menurut kepercayaan orang tua, Lewe Gombel adalah seorang manusia wanita yang tua dan dia melakukan bunuh diri, dan dia dituduh membunuh suaminya yang melakukan selingkuh pada orang-orang sekitar di kampungnya. Nenek ini sering sekali menyukai anak kecil dan dia akan membawa anak kecil. Tapi tenang aja, nenek tersebut gak akan menyakiti anak tersebut. Yang membuat orang takut itu hanya karena sosok dari Lewe Gombel tersebut. Menurut cerita yang beredar, Lewe Gombel sering disebut-sebut untuk menakuti anak kecil
agar tidak keluar pas waktu malam hari. Dan pada saat itu, keadaan gelap gulita pada malam tersebut bisa mengakibatkan hewan buas datang dan menyerang. Oleh karena itu, wewe gombel diciptakan untuk menolong dan menolong mereka dari ancaman tersebut. Oke, segini dulu penjelasan dari mitos-mitos hantu di Indonesia. Jangan lupa like, comment, subscribe. Mana yang menurut kalian yang paling serem? Oke, tonton terus channel aku. Bye bye, see you.